Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Alin dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman menggantikannya baik sebagai raja yang mewarisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan dan menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman yang kemudian dikenal sebagai mukjizat itu, pertama, beliau memiliki kecerdasan akal, adil dan bijaksana dalam berpikir dan mengambil keputusan. Kedua, beliau dapat mengerti bahasa binatang sebagaimana tertera dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Ketiga, beliau berkuasa memerintah bangsa jin. Dan yang keempat, beliau dapat bepergian kemana saja dengan mengendarai angin. Ketika Nabi Sulaiman kehabisan air di Yaman, burung hudhud mendapatkan perintah untuk mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kunjung kembali lagi. Karena itu Nabi Sulaiman marah dengan ujarnya, "Jika ia datang, aku akan menghukumnya." Baru saja Nabi Sulaiman berkata demikian, burung hudhud datang. "Wahai Tuan, sungguh aku telah tersesat dan melihat sebuah negeri yang penduduknya menyembah matahari. Negeri itu bernama Saba dan dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balqis." Nabi Sulaiman merasa tertarik dengan kisah yang disampaikan oleh burung hudhud. Kemudian, beliau menulis sepucuk surat dan memerintahkan burung hudhud untuk menghantarkannya ke negeri Saba. Maka, berangkatlah burung hudhud ke negeri Saba dan menjatuhkan surat itu di istana Ratu Balqis. Di dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman menyeru kepada penduduk Saba untuk masuk Islam dan menyembah Allah serta meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Ratu Balqis membacakan surat tersebut di dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat negara. Ia meminta pendapat atas sikap yang harus diambil sebagai jawaban atas surat tersebut. Kemudian, mereka sepakat untuk mengutus beberapa orang utusan untuk menghadap Nabi Sulaiman dengan membawa aneka hadiah. Setibanya di hadapan Nabi Sulaiman, mereka menyerahkan hadiah-hadiah tersebut dengan bangga. Tetapi Nabi Sulaiman menolak dan berkata, "Sungguh, karunia Allah yang aku terima telah cukup bagiku. Kembalilah ke negeri kalian dengan hadiah-hadiah itu. Aku hanya menginginkan agar kalian menyembah Allah, atau akan aku hancurkan kerajaan kalian." Ketika melihat utusannya kembali dengan segala hadiah yang dibawanya, dan ketika mendengar ucapan Nabi Sulaiman yang diceritakan oleh para utusannya, Ratu Balqis segera berkata, "Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghadap Nabi Sulaiman." Maka berangkatlah Ratu Balqis dengan beberapa pengawalnya hingga tiba di istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis berada di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balqis dengan heran menjawab, "Benar, seperti inilah singgasanaku." Ternyata Nabi Sulaiman telah memerintahkan pasukannya untuk membawakan singgasana Ratu Balqis ke istananya dalam waktu yang sangat cepat, yaitu lebih cepat dari satu kedipan mata. Lalu, Ratu Balqis dipersilahkan masuk ke dalam istananya yang lain. Istana tersebut terbuat dari kaca yang putih bersih dan di bawahnya terdapat kolam air yang airnya mengalir. Sewaktu Ratu Balqis lewat di tempat itu, disisingkan kainnya hingga nampak betisnya. Ia mengira
bahwa lantai mahligai itu adalah air dan ia takut kainnya akan menjadi basah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Ini bukan air, tetapi mahligai yang terbuat dari kaca yang berkilauan." Maka berkatalah Ratu Balkis, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan sekarang aku beriman dan berserah diri kepadamu bersama Nabi Sulaiman alaihi salam." Demikianlah keislaman Ratu Balkis di hadapan Nabi Sulaiman. Lalu keduanya membuat kerajaan yang besar di bawah naungan ridho Allah. Tentang wafatnya Nabi Sulaiman diceritakan dalam Quran Surat Saba ayat 14. Nabi Sulaiman wafat di atas kursinya dan bersandar pada tongkatnya. Tiada yang mengetahui kenyataan dalam waktu yang panjang, hingga ketika tongkatnya dimakan rayap dan rapuh, maka robohlah jenazah Nabi Sulaiman itu ke tanah. Saat itulah manusia, jin, dan yang lainnya mengetahui bahwa selama ini yang mengawasi pekerjaan mereka adalah jenazah Nabi Sulaiman. Ketika itu, pekerjaan membangun Baitul Maqdis telah selesai. Perilaku Nabi Sulaiman yang dapat diteladani yaitu: pertama, cinta makhluk hidup dan tidak mengganggu makhluk ciptaan Allah lainnya. Kedua, selalu bersyukur kepada Allah. Ketiga, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Keempat, selalu bersikap ramah terhadap setiap orang. Dan yang kelima, mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya penjelasan mengenai kisah Nabi Sulaiman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.